Halo semuanya. Carl Jung adalah seorang ahli psikoanalisa yang terhormat dan meluangkan banyak waktu untuk mengerti mimpi-mimpi orang lain. Telah banyak karyanya yang diterbitkan dalam bidang itu, tapi ada satu yang cukup menarik karena melibatkan dirinya sendiri. Beberapa bulan sebelum Perang Dunia I, Carl mulai mengalami mimpi-mimpi menyeramkan. Ia melihat bagaimana air laut berubah menjadi darah dan gelombang-gelombang berwarna kuning menghanyutkan ribuan jasad ke pantai. Air yang dilihatnya membentang dari pegunungan Alpen ke Laut Utara, yaitu tempat berlangsungnya Perang Dunia I. Cukup lama Carl Jung mengalami mimpi itu. Mimpi terakhirnya terjadi pada Juni 1914, dan Perang Dunia I bermula pada Juli 1914. Tentu saja, setelah itu ia tidak mengalami lagi hal serupa. Sekarang ini banyak orang yang menduga Carl Jung tahu datangnya tragedi tersebut. Seorang gadis kecil asal Aberfan, Wales, bernama Eryl May Jones selalu bermimpi hal yang aneh di tiap tidurnya. Dalam mimpinya, suatu berwarna hitam menelan habis seisi sekolahnya. Karena cemas, ia pun menjadi ketakutan untuk pergi ke sekolah dan meminta agar sang ibu mengizinkannya untuk membolos. Akan tetapi, sang ibu menghiraukan dan menganggap bahwa itu semua hanyalah akal-akalan dari sang anak. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 21 Oktober 1966, mimpi Eryl akhirnya menjadi kenyataan. Bukit batu bara yang berada di samping sekolah Eryl mengalami longsor. Ribuan batu dan kayu pun meluluh lantahkan sekitar, termasuk sekolah Penglass School tempat Eryl bersekolah. Dalam bencana itu, Eryl menjadi salah satu korban dari 144 korban tewas. Sungguh kejadian tersebut membuat sang ibu merasa sangat menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Eryl. Terlebih, sang anak pernah berkata kepada ibunya bahwa ia akan mati pada bulan Oktober. Miguel Panduwinata adalah seorang anak berusia 11 tahun berkebangsaan Belanda keturunan Indonesia, ponakan Vina Panduwinata, yang turut menjadi korban tragedi pesawat Malaysia MH17. Miguel dan Saka diantar oleh ibu mereka, Samira Keller, ke bandara. Seharusnya ada saudara laki-laki mereka bernama Mika yang ikut terbang, namun dia tak mendapat tiket. Beberapa hari sebelum berangkat berlibur untuk mengunjungi neneknya di Bali, anak ini berkali-kali bertanya kepada ibunya tentang Tuhan serta kemana jiwa orang yang akan mati itu pergi. Tentu saja, hal tersebut membuat ibunya khawatir, terlebih ketika sang anak meminta untuk tidur bareng bersamanya. Itu merupakan suatu yang tidak pernah dilakukan oleh Miguel sebelumnya. Ketika berada di bandara dan akan berangkat, Miguel pun memeluk ibunya sambil berkata, "Mama, apa yang terjadi jika pesawatnya jatuh?" Sang ibu yang bernama Samira Keller kemudian menenangkannya. Miguel dan sang kakak yang bernama Saka Panduwinata akhirnya melanjutkan penerbangan menuju Bali dengan pesawat nahas tersebut. Samira menyesal tak mendengarkan firasat anaknya. Dia merasa seharusnya bisa lebih memperhatikan kekhawatiran anaknya. "Seandainya saya bisa mengembalikan waktu, saya tidak mendengarnya, saya tidak tahu, saya tidak bisa berkata apa-apa," ucapnya. Saudara laki-laki Samira, Harun, kepada CNA menyebut, Mika sempat sedih, namun dia sudah bisa tabah. Dia menyebut anak-anak itu sebagai pelajaran. Itulah 5 daftar cerita yang pernah ada. Jika kalian memiliki cerita lain atau kritikan tentang 5 daftar cerita tadi, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.